Sutra teratai yang menakjubkan Bab 20 Bodhisattva Sadapa Ributa Shin Faxiang Sutra Teratai episode 1726. Tahu, melihat, dan mendengarkan baru dapat merenungkan dan mempraktekkannya. Jangan lupa pada masa lampau, masa kini, dan masa mendatang, memberikan kesaksian zaman dan menuliskan sejarah bagi orang banyak. Seandainya tidak mendengarkan, bagaimana mungkin bisa tahu? Seandainya tidak bertemu, bagaimana mungkin bisa kenal? Seandainya bisa melihat dan mendengarkannya, baru bisa merenungkan dan mempraktekkannya dalam tindakan nyata. Kita harus bersungguh hati. Kita harus mendengar tentang hal-hal yang terjadi di dunia, terutama ketika kita berada di lingkungan yang demikian, sebab dan kondisi yang demikian. Kita memiliki kesempatan sebagai organisasi Bodhisattva Ceji. Penderitaan yang dialami para makhluk semakin bertambah, baik di dalam maupun di luar negeri, terutama mereka yang memiliki sebab dan kondisi khusus. Menolong begitu banyak penderitaan di dunia. Ketika Buddha membabarkan sutra, yang pertama dikatakan adalah penderitaan. Penderitaan, begitu banyak penderitaan. Ini adalah prinsip sejati. Menurut prinsip sejati, seberapa banyak penderitaan yang ada, kita harus melihatnya sendiri. Dari zaman dahulu hingga sekarang, seberapa banyak penderitaan yang terjadi, sehingga terhadap prinsip tentang penderitaan terus-menerus jelas dari mana kita bisa melihat penderitaan. Dilihat dari dunia ini, dilihat dari seluruh dunia ini. Berpergian ribuan mil lebih baik daripada membaca ribuan buku. Berpergian 10.000 mil jauh menang dari membaca 10.000 buku. Berapa banyak buku yang kita baca, kita tahu bagaimana membahasnya. Hanya saja aksara hitam yang terletak di atas kertas putih tiada hubungan dengan kehidupan kita. Kita harus mempelajari ajaran Buddha, yakni mendedikasikan kehidupan kita untuk mendengarkan Buddha Dharma, menghayati prinsip sejati. Lebih dari 2000 tahun yang lalu, Buddha memberitahu kepada kita bahwa hidup adalah penderitaan. Hanya saja kata penderitaan ini memungkinkan kita agar mendedikasikan kehidupan kita untuk menghayati letak prinsip kebenaran dari penderitaan. Berapa banyak sebab dan kondisi yang berkumpul menjadi berbagai jenis penderitaan yang berbeda, sehingga ajaran pertama Buddha berbicara mengenai 4 kebenaran mulia. Ini adalah penderitaan. Engkau hendaknya tahu. Sehingga ketika kita ingin mengetahui tentang penderitaan, tentu saja kita harus mendengarkannya. Jika kita tidak mendengarkannya, bagaimana kita dapat mengetahui apa itu penderitaan? Ada orang yang dapat berpergian ke tempat itu. Mereka bisa melihat, mendengar, dan merasakannya. Ketika mereka pulang, mereka dapat memberikan informasi langsung yang merupakan kebenaran yang mereka alami dalam hidup mereka sendiri. Jika mereka harus mendengar, demikian mereka baru bisa mengetahuinya. Jika tidak melihat sesuatu, bagaimana bisa memahaminya? Jika kita ingin mengetahui sesuatu, kita harus mencoba memahaminya lebih jauh. Jika kita hanya tahu dan tanpa memahaminya, ini karena kita tidak bersungguh hati mendengarkan atau tidak menganggap penting. Jadi hanya mendengar saja tidak cukup. Harus bersungguh hati memperhatikan dan memahaminya. Ini baru disebut memahami. Jadi kita harus mendengar dan mengamati orang ini. Orang-orang ini pergi ke suatu tempat. Ketika mereka pulang, mereka mengatakan demikian kepada kami. Kami sudah mengetahuinya. Kami mengenal orang ini. Mereka telah menceritakan kepada kita apa yang mereka alami, apa yang dikatakannya. Rasanya kita juga pernah ke sana, karena mereka mendeskripsikannya dengan jelas. Jadi, seandainya tidak bertemu, bagaimana mungkin bisa kenal? Ketika kita bisa tahu dan melihatnya, itu adalah mendengarkan. Berhubung kita sudah tahu dan pernah melihat orang ini, sehingga kita akan bersungguh hati mendengarkan. Bersungguh hati mendengarkan. Jika kita ingin mengetahuinya dan memahaminya,
Kita harus bersungguh hati mengingat kisah-kisah ini. Orang yang menyampaikan dengan jelas, kita harus bisa mengukirnya di dalam hati. Meskipun kita tidak dapat melihat orang pertama yang menderita, tetapi kita masih dapat melihat dan mendengarkan penderitaan orang, di mana ketika mereka pulang, mereka berbagi kesan kepada kita. Jadi kita harus serius mendengarkan. Demikian disebut melihat, merenungkan, dan mendengarkan. Kita harus bersungguh hati. Pada tahun 2019, ketika rombongan besar dari Mozambik pulang, semuanya berkumpul memberikan laporan. Pada saat yang bersamaan ada 3 orang relawan muda, relawan lokal, juga mengikuti kelompok itu untuk kembali ke Taiwan. Mereka memiliki keinginan untuk belajar, berharap untuk belajar. Setelah belajar kembali ke negaranya bisa menjadi benih kebajikan. Ketika mereka kembali ke negara asal mereka dapat menabur ladang berkah yang tidak terbatas. Inilah benih bajik yang perlu kita pupuk. Penduduk setempat Mozambik sungguh sangat menderita, baik orang dewasa, orang tua ataupun anak-anak. Begitu banyak hal yang rumit di sana. Kasus yang mereka laporkan ketika kembali, di dalamnya terdapat banyak kasus yang bisa membuat orang terharu dan tersentuh. Sangatlah banyak. Misalnya ada seorang pria lanjut usia dengan umur 79 tahun. Ia tinggal di sebuah gubuk yang terbuat dari jerami. Tetapi gubuk jerami tersebut telah runtuh. Ketika ia ingin masuk, ia harus merangkak untuk masuk ke dalam. Merangkak untuk masuk, juga merangkak untuk keluar. Inilah rumahnya. Di dalamnya ia membuat tempat untuk memasak. Merupakan tempat yang susah baginya untuk menegakkan kepala, serta harus merangkak menuju ke dalam. Di dalam ruang yang demikian menjadi tempat ia tidur, tempat ia menetap, serta tempat ia makan. Sangat menderita. Relawan kita, bodhisattva kita tidak tega setelah melihatnya. Masuk ke dalam dan melihat kondisi yang demikian, sakit hati dan tidak rela. Pada saat itu orang tua ini menerima pasokan bantuan dari distribusi. Selain pasokan makanan, juga terdapat kebutuhan sehari-hari. Akan tetapi orang tua yang kesepian ini tidak memiliki cara untuk memugar tempat tinggalnya. Ketika kelompok relawan muda melihatnya, mereka tidak tega. Semua orang mengulurkan tangan. Mereka menggunakan alat untuk menggali tanah, mencari tiang bambu dan cabang pohon, menggergajinya. Dan dalam waktu yang singkat, beberapa penyangga telah dibuat 1 orang 1 batang. Semua tiang tersebut didirikan. Dinding dibuat dari ranting-ranting kecil yang diikat menjadi satu. Semua bahan tersebut dikumpulkan yang berasal dari tanaman di sekitar lingkungan tersebut. Demikianlah cara membangun kembali. Orang tua itu berdiri dari kejauhan melihat anak muda membangun kembali. Pembangunan rumah yang demikian hanya memakan waktu 1 jam lebih. Setelah rumah baru itu selesai, mereka memberinya kelambu dan ranjang berkah kebijaksanaan. Ketika ia melihat ranjang berkah kebijaksanaan terpasang di dalam rumahnya, ia merangkak di atas ranjang tersebut dengan seluruh tubuhnya, seperti terpesona, sangat bersukacita. Ia akhirnya berkata, "Saya akhirnya bisa memiliki mimpi yang indah." Melihat hal yang demikian, saya turut bersukacita untuknya. Namun juga tidak tega dan sangat menyayangkannya. Para relawan muda tersebut kemudian memasak untuk pria lanjut usia, membawa bahan makanan untuk dimasak serta memasak nasi untuknya, sebuah makanan yang mewah baginya, disandingkan dengan kacang merah di sampingnya. Kemudian relawan muda tersebut menggunakan kerang menjadi sendok sup untuknya, menyuapinya sesuap demi sesuap. Terlena dengan kehidupan demikian yang rasanya seperti di surga, dipenuhi dengan perasaan sukacita, memiliki rumah baru untuk ditinggali, memiliki nasi dan kacang untuk dikonsumsi,
juga memiliki kerang sebagai sendok sup. Untuk makan sup dan nasi, hadiah untuk pindah ke rumah baru ini membuat ia sangat bersukacita. Melihat sekelompok relawan muda ini cinta kasih yang demikian. Selama semua orang memiliki hati yang sama, memiliki pola kerja yang sama, membuat pria lanjut usia tersebut memiliki kehidupan yang demikian. Dalam waktu yang singkat mampu untuk mengubah hidupnya. Sungguh sangat terharu. Ini mengingatkan saya akan satu tujuan pokok dari Buddha datang ke dunia ini adalah demi mengajarkan ajaran Bodhisattva. Membabarkan sutra teratai yang menunjukkan bahwa hati Buddha dan hati makhluk tiada beda. Kita tidak tega melihat para makhluk menderita. Ketika orang terluka, kita merasakan sakitnya. Ketika orang lain menderita, kita merasakan kepedihannya. Hanya berharap semoga para makhluk terbebas dari penderitaan, tanpa mencari kedamaian dan kebahagiaan bagi diri sendiri. Tujuan Sang Buddha datang ke dunia adalah demikian. Baru saja kita melihat sekelompok relawan muda, baik yang berasal dari Taiwan, baik yang berasal dari daerah tertentu seperti Mozambik. Tanpa memandang jarak, batinnya memiliki cinta kasih yang sama. Tindakan mereka juga merupakan tindakan yang sama. Dengan demikian, memungkinkan mereka untuk menyelesaikannya. Bukankah ini yang dimaksud Sang Buddha datang ke dunia untuk mengajarkan ajaran Bodhisattva? Kita telah mempelajarinya. Kita terjun masuk ke dalam kerumunan orang banyak untuk membantu mereka yang menderita. Inilah yang diungkapkan Sang Buddha dalam Sutra Teratai. Semuanya diungkapkan bahwa hati Buddha dan hati makhluk tiada beda. Ini sering kita dengar di dalam Sutra Teratai. Kita sering mendengar prinsip dari hati Buddha dan hati makhluk tiada beda, yakni merujuk kepada sebersih niat yang tidak tega. Sama dengan manusia, ketika kita menikmati berkah dalam kehidupan, mengetahui bahwa ada orang yang menderita pada tempat nan jauh, kita pergi ke tengah masyarakat di sana, karena tidak tega melihat para makhluk menderita. Karena kita ketika orang terluka, kita merasakan sakitnya. Melihat penderitaan makhluk, luka yang terdapat pada tubuh mereka menyebabkan rasa sakit pada hati kita. Ketika orang lain menderita, kita merasakan kepedihannya. Dimanapun para makhluk menderita, dengan hati bodhisattva kita merasa tidak tega, berbelas kasihan tanpa syarat, dan mengasihi insan lain bagai terhadap diri sendiri. Bukankah tempat di mana para makhluk menderita dengan penderitaan pada tubuh dan pikiran adalah sama? Sehingga orang yang mempelajari jalan bodhisattva harus memiliki perasaan. Hanya berharap semoga para makhluk terbebas dari penderitaan tanpa mencari kedamaian dan kebahagiaan bagi diri sendiri. Karena memiliki hati yang tidak tega sehingga bersedia untuk menuju tempat yang jauh, masuk ke tengah orang banyak, serta menjalani kehidupan seperti mereka, ikut mengalami penderitaan dan memberikan bantuan tanpa mencari kedamaian dan kebahagiaan bagi diri sendiri. Karena para makhluk menderita, sehingga kita bersedia untuk bersumbangsi, tidak takut kesulitan. Oleh karena itu, demikianlah tujuan kita mempelajari ajaran Buddha. Sang Buddha datang ke dunia untuk satu tujuan besar, yakni mengajarkan ajaran Bodhisattva, membabarkan Sutra Teratai. Buddha yang maha tercerahkan demi dunia ini membukakan jalan Bodhisattva, membukakan dua bagian pokok dan bagian jejak, guna memberikan pengajaran sesuai kapasitas dari para makhluk dengan ajaran Dharma dan perumpamaan mengungkapkan misteri sejati. Buddha yang maha tercerahkan demi dunia ini membukakan jalan Bodhisattva. Semua ini adalah tujuan Sang Buddha datang ke dunia. Tujuannya adalah untuk mengajarkan ajaran Bodhisattva kepada dunia, berdasarkan tujuan yang telah berusia 2000 tahun lebih. Pada lebih dari 2000 tahun yang akan datang, yaitu pada masa sekarang, jalan Bodhisattva telah terbuka. Sehingga demi dunia ini membukakan jalan Bodhisattva, membukakan dua bagian,
bagian pokok, dan bagian jejak, guna memberikan pengajaran sesuai kapasitas daripada makhluk. Dengan ajaran Dharma dan perumpamaan mengungkapkan misteri sejati. Sutra teratai dibagi menjadi dua bagian, satu bagian jejak dan satu bagian pokok. Sutra teratai terdiri dari 28 bab. 14 bab pada bagian awal disebut sebagai bagian jejak. 14 bab di awal sutra teratai dinamakan bagian jejak. Jejak merujuk pada jejak kaki. Ibarat apa yang diperbuat oleh seseorang di dunia ini, tiada satupun yang bukan merupakan sejarah yang pernah dijalani. Bagian jejak. Pada bab Guru Dharma disebutkan, memasuki kediaman Tathagata, mengenakan jubah Tathagata, dan menduduki Tathagata. Semua ini meninggalkan kesan mendalam di dalam ingatan kita, sehingga ini disebut jejak. Jejak diumpamakan sebagai jejak langkah, seperti jejak kaki yang kita tinggalkan, yang juga merupakan sebuah ibarat apa yang diperbuat oleh seseorang di dunia ini. Ketika Anda ingin berjalan atau melakukan sesuatu, apa yang telah Anda jalani dan lakukan, ini disebut sebagai jejak, adalah jejak kaki kita. Ketika Anda melakukan hal baik, maka akan meninggalkan jejak yang baik. Tiada satupun yang bukan merupakan sejarah yang pernah dijalani. Sejarah terjadi dalam hitungan menit dan detik. Di dalam hitungan menit dan detik, ketika Anda mengangkat tangan dan menggerakkan lidah, semuanya memiliki jejak yang Anda tinggalkan. Tidak lain adalah semua yang pernah kita ucapkan, semua jejak duniawi yang kita tinggalkan. Ketika kita mengangkat tangan dan menggerakkan lidah, semua hal yang kita lakukan merupakan jejak langkah kita. Jejak merujuk kepada jejak langkah, sehingga membukakan dua bagian, yaitu bagian pokok dan bagian jejak. Sekarang yang kita bicarakan, mulai dari bab praktek penuh kedamaian dan kebahagiaan, kemudian setelah itu selanjutnya sudah memasuki bagian pokok. Jadi sutra teratai terbagi menjadi depan dan belakang, ada dua bagian. Pembukaan adalah bagian jejak, adalah untuk membuat kita mengetahui bagaimana bertindak di dalam kehidupan. Dharma saat mendengarkan kita tidak paham, maka dia menggunakan perumpamaan. Perumpamaan membuat kita memahami. Dengan perumpamaan berupa cerita lebih mudah dipahami. Ini adalah kehidupan kita. Bagaimana datangnya, bagaimana menjalankan kehidupan. Kelak kita harus bagaimana pergi. Di dunia ini ada jejak langkah sehingga disebut bagian jejak. Bagian pokok adalah salah satu dari dua bagian. Ada bagian pokok dan bagian jejak adalah 14 bab terakhir daripada 28 bab dalam Sutra Teratai. Menerangkan tentang tingkatan dari pencerahan hakiki yang murni dan lainnya. Sifat pencerahan dan kebijaksanaan yang pada dasarnya dimiliki oleh semua makhluk, serta semua kebajikan dari tubuh Dharma pada tingkatan semula. Itu sebabnya disebutkan kalau Sutra Teratai membukakan dua bagian, yaitu bagian pokok dan bagian jejak. Pada Sutra Teratai, salah satu pintu dari dua pintu pokok dan jejak yang telah dibuka, yakni bagian pokok ini merujuk kepada 14 bab terakhir daripada 28 bab dalam Sutra Teratai. Sangat jelas membuat kita mengetahui tingkatan dari pencerahan hakiki yang murni dan lainnya. Pada dasarnya, para makhluk memiliki sifat hakiki, yakni sifat tersadarkan dan kebijaksanaan. Sehingga semua orang harus sangat memahami, baik bagaimanapun perumpamaan yang diberikan. Sifat hakiki Sang Buddha dimulai dari membina diri, mencapai pencerahan dan membabarkan Dharma, dengan berbagai metode memberikan pengajaran yang sesuai dengan kapasitas. Sehingga semua kebajikan dari tubuh Dharma pada tingkatan semula. Maka Sutra Teratai terbagi menjadi dua bagian, yakni bagian pokok dan bagian jejak. Semua orang seharusnya jelas ketika melihatnya. Segala jenis kebajikan kita, segala tindakan kita,
Dari tindakan hingga ucapan kita, semuanya tidak terlepas dari kesadaran hakiki kita. Tingkatan batin kita akan tetapi tingkatan batin Sang Buddha, murni tanpa noda. Sementara tingkatan batin kita sebagai makhluk awam penuh dengan kerisauan batin dan kegelapan batin. Sekarang kita dapat mengetahui sutra teratai yang dibabarkan Sang Buddha telah mengandung dua bagian, yakni bagian pokok dan jejak. Semua kebajikan dari tubuh dharma pada tingkatan semula, sehingga kita juga mampu berjalan sepertinya. Semenjak Buddha mencapai pencerahan sempurna serta sesudahnya memberikan pengajaran dan bimbingan pada semua makhluk sesuai kapasitas mereka adalah membicarakan tentang kelahiran dan kematian, hingga sekarang mencapai kebudahan untuk menuntun para makhluk. Semuanya adalah pokok menurunkan jejak, makanya dinamakan bagian jejak. Oleh karena itu, semenjak Buddha mencapai pencerahan sempurna serta sesudahnya memberikan pengajaran dan bimbingan pada semua makhluk sesuai kapasitas mereka, yakni berbicara mengenai kelahiran dan kematian, memberitahu kita bagaimana kita dilahirkan, sebab kondisi apa yang membuat kita terlahir. Di tengah ini mengajarkan kepada kita bagaimana akhirnya kita dapat mengubah segala sesuatu yang kita perbuat dari kesadaran menjadi kebijaksanaan secara keseluruhan, dan semua itu terkumpul dalam kesadaran ke-8. Berharap setiap perbuatan yang kita lakukan dapat memberikan manfaat bagi orang lain. Kesadaran ke-8 di dalam membina diri, kita memiliki kesempatan untuk mengubah kesadaran ke-8 menjadi ke-9. Kesadaran ke-9 adalah landasan pikiran yang sepenuhnya murni, sehingga beliau datang untuk membicarakan tentang kelahiran dan kematian kepada kita, yakni berbicara mengenai kelahiran dan kematian. Oleh karena itu, hingga sekarang mencapai kebudahan untuk menuntun para makhluk. Demikianlah beliau datang ke dunia ini untuk menyelamatkan dan membimbing para makhluk. Tidak pernah meninggalkan dunia ini, juga tidak pernah meninggalkan tanah transformasi Sang Buddha. Di 3000 maharibu dunia, datang dan pergi tanpa berkesudahan adalah untuk berbicara mengenai kelahiran dan kematian untuk orang banyak, serta memberikan pengajaran mengenai kemosakaan dan lain-lain. Semuanya adalah dari pokok menurunkan jejak. Semuanya bermula dari batin yang murni, kemudian mengikuti jejak tatanan dunia ini untuk mengajar dan membimbing kita. Makanya dinamakan bagian jejak. Sehingga aspek jejak yang kita bahas sebelumnya, mohon semua orang dapat bersungguh hati dari bagian jejak hingga bagian selanjutnya. Pada bagian pokok mulai sepenuhnya membahas tentang batin Buddha, tubuh dharma yang murni dan semua kebajikan. Ini adalah setelah aspek jejak kita. Selanjutnya adalah bab jasa kebajikan, bab pembedaan jasa kebajikan, bab jasa kebajikan dari guru dharma dan lain-lain. Ini untuk menunjukkan sifat hakiki yang ada pada setiap orang, sifat hakiki yang murni seperti Sang Buddha. Meskipun apa yang dikatakan selanjutnya sangat mendalam, akan tetapi kita harus meyakininya. Bab pembedaan jasa kebajikan, bab jasa kebajikan dari guru dharma. Semua ini mulai membuat kita memahami 19 bab sebelumnya dari sutra teratai. Telah berlalu. Sekarang kita akan mulai memasuki naskah sutra. Adalah bab ke-20, bab Bodhisattva Sadapaributta. Pada ke-28 bab berada pada urutan bab ke-20, Bodhisattva Sadapaributta. Kita sering menggunakannya sebagai perumpamaan. Beliau adalah seorang bodhisattva yang sangat istimewa. Sekarang kita akan memasuki bab ke-20 ini. Pembinaan diri seperti apakah yang dijalani oleh Bodhisattva Sadapaributta, serta menjadikannya sebagai suri tauladan kita dalam membina diri. Oleh karena itu, kita harus penuh hati mendengarkan. Garis besarnya ingin memberitahukan semua orang. Buddha mengajarkan 6 paramita kepada para bodhisattva, membangkitkan keyakinan, membangun ikrar dan menjalankannya.
serta menegakkan dan melatih samadhi dan kebijaksanaan. Bab jasa kebajikan dari Guru Dharma mengajarkan praktek sebagaimana biasanya. 6 akar indera yang murni adalah sumber dari jasa kebajikan. Di dalam bab jasa kebajikan dari Guru Dharma telah ditunjukkan tubuh dalam aspek sejatinya dari segala sifat Dharma. Setelah mendengar ringkasan ini, semua orang seharusnya dapat mengingat kembali setelah sekian lama mendengarkan sutra teratai, apa yang menjadi tujuan dan garis besarnya. Sang Buddha datang ke dunia untuk mengajarkan ajaran Bodhisattva, mempraktekkan ajaran 6 paramita, mengajarkan kita bagaimana mempraktekkan 6 paramita. Semua orang telah mengetahui hal ini. 6 paramita harus dipraktekkan. Kita harus memiliki keyakinan, ikrar, dan praktek, memupuk sila, samadhi, dan prasna. Kita harus mengingatkan diri kita sendiri. Kita harus menjalankan praktek 6 paramita. Apakah kita menegakkan sila, samadhi, dan prasna terhadap seluruh ajaran Buddha? Apakah kita meyakininya? Apakah kita telah berikrar? Kita harus menanyakannya kepada diri sendiri. Pada bab ke-9, yakni pada bab kebajikan dari Guru Dharma, bagaimana Guru Dharma membina jasa kebajikan dari penuh perhatian dalam membaca, melafalkan, menyalin, dan lain-lain. Berlatih secara teratur dalam kehidupan. Ketika kita membina diri, bukankah kita membangkitkan tekad? Membangkitkan tekad demikian, selalu hidup dengan demikian. Semua ini tidak terlepas dari jasa kebajikan, dari kemurnian 6 akar indera. Guru Dharma menggunakan 6 akar indera untuk menghadapi lingkungan, mata, telinga, hidung, lidah, tubuh, dan pikiran. 6 akar indera ini sekarang kita membangkitkan tekad untuk masuk ke tengah orang banyak. Maka juga tidak terlepas dari 6 akar indera. Melalui apa yang kita lihat dan dengar, membuat kita menerima pengajaran dengan yakin, serta mempraktekkan dalam tindakan yang nyata. Apakah kita mempunyai jasa kebajikan yang demikian? Diri sendiri juga perlu berpikir, sehingga kebajikan dari bab jasa kebajikan dari Guru Dharma, apakah kita terapkan dalam kehidupan? Ini adalah realitas sejati dari hakikat Dharma para Buddha untuk mengajar dan membimbing kita dari ketidaktahuan dan penderitaan sebagai makhluk awam, membuat kita menyaksikan penderitaan, mengetahui hukum karma yang dikumpulkan. Ketika kita memahaminya, kita melatih diri, menghapuskan kerisauan batin dan noda batin. Kita harus mempraktekkan 6 paramita dan laksa prakteknya. Kembali pada kesetaraan dengan hakikat Dharma yang setara dengan Buddha. Tubuh Buddha dengan aspek sejatinya adalah tubuh Dharma, sehingga semua orang harus sangat menghargainya. Bab Bodhisattva Sadapaributta mengatakan, ini membicarakan kalau kita hendaknya giat bersemangat, berbuat dalam tindakan nyata dengan keyakinan mendalam. Itu menunjukkan orang yang menerima dan menegakkan sutra ini serta benar-benar mempraktekkannya. Maka tiada satupun yang bukan dilatih dan ditegakkan dengan daya kekuatan dari Dharma menakjubkan, sehingga memperoleh jasa kebajikan dari menggunakan 1 alat indera sebagai alat indera lainnya pada 6 akar indera. Pada bab ini, yaitu bab Bodhisattva Sadapaributta, keseluruhannya membicarakan bagaimana kita harus tekun, menginginkan agar kita memiliki keyakinan yang mendalam dan tindakan nyata. Karena itu menunjukkan orang yang menerima dan menegakkan sutra ini serta benar-benar mempraktekkannya. Naskah sutra yang sedang kita baca dengan segala hal yang kita lakukan di dunia ini bersumbangsi untuk orang lain. Kita harus memikirkannya dengan baik. Apakah kita melakukannya? Menerima dan menegakkan sutra ini serta benar-benar mempraktekkannya. Tiada satupun yang bukan dilatih dan ditegakkan dengan daya kekuatan dari Dharma menakjubkan. Jika kita tidak memiliki keyakinan dan tekad terhadap Dharma yang diajarkan Sang Buddha, bagaimana kita bersedia mengorek kantong kita sendiri dari tempat yang nyaman dengan jerih payah menuju ke tempat yang penuh penderitaan?
Hal ini menunjukkan bahwa ajaran Buddha telah meresap ke dalam hati kita. Dengan keyakinan, tekad, dan praktek, semua yang diterima dan ditegakkan tidak lain adalah kekuatan dari Dharma menakjubkan, sehingga memperoleh jasa kebajikan dari menggunakan satu alat indera sebagai alat indera lainnya pada 6 akar indera. Ketika mereka pergi ke tempat itu, apa yang mereka lihat dan dengar adalah dharma sejati dari kehidupan manusia. Seluruh penderitaan yang dibabarkan Sang Buddha mengandung hukum karma. Semuanya muncul di tempat tersebut. Oleh karena itu, ini adalah hukum karma. Tahu bahwa pada masa lampau pernah menjadi orang yang meyakini dan memahami dari batin mendalam di persamuhan puncak burung nasar. Dengan meneliti buah sekarang dan menelusuri benih lampau, tahu kalau diri sendiri semenjak dahulu sampai sekarang pernah menjadi orang yang mendengarkan dharma di puncak burung nasar. Pada tempat tersebut, kita bisa tahu bahwa pada masa lampau pernah menjadi orang yang meyakini dan memahami dari batin mendalam di persamuhan puncak burung nasar. Sekelompok orang pergi bersama-sama. Ketika kita mendengarkan sutra teratai, dengan demikian peluang yang demikian, setelah mendengarkan, kita akan rela dan bersukacita untuk bersumbangsi. Seharusnya pada 2500 tahun yang lalu, kita adalah orang yang meyakini dan memahami dari batin mendalam di persamuhan puncak burung nasar. Oleh karena itu, dengan meneliti buah sekarang dan menelusuri benih lampau, tahu kalau diri sendiri semenjak dahulu sampai sekarang pernah menjadi orang yang mendengarkan dharma di puncak burung nasar. Kalimat ini sangat sederhana. Bagaimana kita harus mampu menyelidiki masa lampau hingga saat ini? Semua yang kita rasakan, apakah kita penuh berkah dan sukacita? Benar. Tentu saja kita sudah memahami, karena kita telah memiliki jalinan berkah yang demikian pada kehidupan masa lampau kita. Sehingga pada kehidupan ini kita dapat mendengarkan dharma. Mulai sekarang kita harus baik-baik mencari benih masa lampau, menelusuri benih lampau, buah yang kita dapatkan hari ini, maka kita harus mencari benih dari kehidupan lampaunya. Seharusnya memiliki benih berkah yang demikian, tahu kalau diri sendiri semenjak dahulu sampai sekarang. Seharusnya kita mengetahui pada saat ini, karena pada masa lampau pernah menjadi orang yang mendengarkan dharma di puncak burung nasar. Diri sendiri harus meyakininya. Pada persamuhan puncak burung nasar, kita telah berada pada tempat tersebut, telah mengharumi dan menyerap secara berkesinambungan. Demi memperlihatkan orang yang mampu mempraktekkannya ini, makanya ada bab Bodhisattva Sadapaributta. Karena dulu pernah mempelajari jalan Bodhisattva, membangkitkan ikrar agung, sehingga sekarang telah menunjukkannya bahwa orang yang mampu mempraktekkannya ini, jika dulu tidak ada sebab yang demikian, bagaimana mungkin ada hasil demikian? Makanya ada bab Bodhisattva Sadapaributta, yakni membuat kita memahami. Adanya bab ini, maka kita perlu bersungguh hati memahami. Dulu kita juga membangkitkan tekad yang agung. Kita harus bersungguh hati, karena berkah pada masa lampau kita, pada masa kehidupan ini bisa berada pada tempat pelatihan atau bodhimanda yang demikian untuk mendengarkan dharma dengan tekun. Adanya jalinan jodoh demikian bisa masuk ke tengah orang banyak. Untuk melihat jalinan jodoh dan balasan karma orang yang menderita, kita harus lebih paham. Sekarang harus lebih memahami Bodhisattva Sadapaributta. Bagaimana dia sering tidak meremehkan orang lain. Bagaimana dia bisa selalu melihat bahwa Buddha, batin, dan para makhluk tiada berbeda, memiliki hati yang welas asih kepada para makhluk, memberikan pujian kepada para makhluk. Setiap orang bisa mencapai kebudahan. Inilah pelatihan diri yang dijalani oleh Sadapaributta, merupakan ajaran yang harus kita mulai dengar, sehingga kita harus sepenuh hati memahami. Senantiasa harus lebih bersungguh hati. Cảm ơn.